Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Baidillah dari kelas 17 2A26 Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Teknologi Informasi. Oke, kali ini saya akan membacakan resensi film yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah karakter building. Untuk judul filmnya sendiri saya mengambil judul The Pursuit of Happiness. Jadi di film ini tuh menceritakan tentang sebuah keluarga nih, yang mana keluarga tersebut kepala keluarganya bernama Chris Gardner dan kemudian istrinya bernama Linda Gardner, lalu mereka memiliki seorang anak nih bernama Christopher Junior. Nah, mereka ini keluarga yang nggak bisa dibilang keluarga miskin sih. Mereka tuh keluarga yang mampu awalnya. Jadi si Chris dan juga Linda dulu menjadi distributor resmi dari sebuah alat kesehatan. Dan pada waktu itu alat kesehatan itu merupakan penemuan atau merupakan teknologi termutakhir nih, yang mana itu bentuknya seperti X-ray, bahkan untuk kualitas gambar yang dihasilkan tuh lebih tajam daripada X-ray konvensional pada umumnya di masa itu. Nah, namun sayangnya ketika sudah menjadi distributor resmi, mereka mengalokasikan banyak dana dan uang mereka untuk untuk menjadi distributor resmi tersebut. Sayangnya pada saat itu tim kedokteran tuh belum terlalu membutuhkan alat tersebut dan sehingga menyebabkan alat yang mereka jual itu tidak cukup laku pada waktu itu. Nah, akhirnya karena sudah mengalokasikan banyak uang, mereka dagangannya tidak laku dan kemudian dari situ mereka menjadi keluarga yang bisa dibilang cukup miskin. Mereka bangkrut, tidak punya uang banyak lagi seperti tidak memiliki uang lagi seperti dulu karena alokasi dananya itu sudah dialokasikan semua untuk membeli alat kesehatan itu. Nah, si Chris dan Linda akhirnya mengalami kebangkrutan. Namun pada saat bangkrut itu Chris tidak menyerah nih. Si Chris itu memutar otak dan di tengah kerugian yang sedang dia alami, dia melihat seorang pialang saham ya pada saat sedang berada di luar rumahnya. Jadi dia tuh tertarik untuk menjadi seorang pialang saham. Nah, kemudian dia mencoba mendatangi perusahaan investasi, terus dia mau menjadi intern di sana, internship atau dia mau magang di perusahaan tersebut. Nah, dia berencana untuk mengikuti sesi interview di sana. Namun sebelum dia menjadi seorang pialang saham magang di perusahaan tersebut, dia melalui beberapa proses dulu nih, termasuk salah satunya itu adalah istrinya yang bernama Linda memutuskan untuk pergi bersama anaknya Christopher karena sudah tidak tahan lagi dengan kemiskinan yang diderita semakin lama yang diakibatkan oleh pembelian alat kesehatan tadi yang terlalu banyak dan tidak laku. Nah, tapi pada akhirnya Chris bisa negosiasi dengan si Linda yang mana Chris bisa membawa Christopher Junior untuk tetap tinggal bersamanya. Oke, kemudian Chris pada saat sedang tinggal bersama dengan Christopher Junior itu mengalami masa-masa sulit. Christopher Junior itu selalu menemani Chris dan mereka selalu berdua bersama, dan satu-satunya harta yang tersisa pada saat itu adalah hanya mobil pribadinya si Chris. Tapi karena mobil pribadi tersebut tidak memiliki parkiran, Chris juga pada saat itu bersama Christopher Junior sudah keluar dari apartemen mereka, jadi sudah tidak punya rumah lagi. Akhirnya mobil tersebut ditilang nih sama polisi. Nah, pada saat itu Chris yang sudah benar-benar bangkrut tidak memiliki biaya untuk membayar tilangnya. Jadi Chris ini sempat dipenjara nih sebenarnya karena tidak membayar tilang. Karena di peraturan atau kebijakan di negaranya Chris ini mewajibkan
untuk semua orang yang terkena tilang untuk membayar biaya tilang tersebut jika tidak ingin dipenjara. Nah, karena si Chris udah nggak punya uang sama sekali, akhirnya dia terpaksa harus dipenjara. Pada saat dia dipenjara, dia menitipkan anaknya si Christopher Junior kepada Linda. Nah, terus setelah dia bebas dari penjara nih, si Chris tuh ngambil lagi anaknya untuk tinggal bersamanya dan si Chris ini ingin tetap melanjutkan keinginannya pada saat sebelum dipenjara untuk menjadi seorang karyawan magang di perusahaan broker saham. Nah, si Chris ini langsung mendatangi interviewernya, dia langsung datang ke sana, bertemu interviewernya, dan pada saat itu dia pakaiannya itu sangat usang karena dia baru aja keluar dari penjara, langsung ke sana. Dia udah nggak punya duit untuk beli baju dan segala macam. Untuk makan aja dia nggak punya uang, apalagi untuk mengurus penampilannya dia gitu. Nah, namun dia ini sebenarnya orang yang pintar. Jadi ketika dia melakukan sesi interview, dia tuh sempat menjelaskan alasan kenapa dia pakaiannya usang dan segala macam. Nah, di samping itu dia juga memiliki pengetahuan yang baik nih tentang cara untuk menjadi pialang saham. Nah, walaupun pada saat itu status yang akan didapatkannya adalah seorang magang, tapi Chris tetap memberikan interview yang terbaik sehingga para interviewer ini tertarik nih dengan sosoknya si Chris. Nah, tapi pada saat itu si Chris sempat ragu kalau misalkan dia magang, dia sebenarnya hanya menjadi karyawan magang dan tidak diberikan gaji. Sedangkan pada waktu itu si Chris sangat-sangat membutuhkan uang. Nah, namun akhirnya Chris memutuskan untuk bergabung dan dia sebenarnya diterima dari beberapa kandidat ya, dari 20 orang kandidat dia tuh diterima untuk menjadi karyawan magang di sana. Nah, di situ walaupun dia nggak dapat gaji tapi dia menunjukkan performa yang terbaik. Pertama, dia tuh tidak pernah membuang waktunya, dia tidak pernah membuang waktu untuk keluar walaupun hanya sekedar minum ataupun ke toilet. Jadi Chris ini selalu berusaha menghubungi kalau di pialang saham itu kan dia menjadi agent ya, mencari calon-calon investor. Nah, si Chris ini selalu memanfaatkan waktu kerjanya lebih banyak dibandingkan 19 kandidat lainnya gitu. Jadi dia selalu memanfaatkan waktu kerjanya sehingga pada waktu itu dia tuh semacam memperbanyak koneksi juga. Nah, akhirnya karena dia sudah banyak koneksi dari para calon investor yang dia telepon, waktu itu kan dia masih punya alat kesehatan tuh yang masih dia bawa kemana-mana walaupun dia nggak punya rumah. Nah, dia berhasil menjual alat kesehatan tersebut sehingga pada saat menjalani proses magang itu dia memiliki uang untuk bisa bertahan hidup. Bahkan karena alat kesehatannya sudah laku, dia tuh sempat nyewa motel. Nah, jadi di situ perekonomiannya sedikit membaik tuh karena alat kesehatannya udah laku, dia udah punya rumah juga. Nah, terus pada saat yang sama juga ketika pihak pajak ya lebih tepatnya, ketika pihak pajak mengetahui bahwa dia itu sudah memiliki penghasilan yang cukup baik karena bisa menjual sebagian dari alat kesehatannya, akhirnya uang yang ada di rekeningnya si Chris ini ditarik sama negara. Nah, ini kenapa ditarik? Karena Chris itu memiliki banyak hutang pajak. Pada saat itu dia harus bayar nih semua hutang pajaknya dia. Jadi mau nggak mau tim pajak itu narik dari rekeningnya langsung. Nah, akhirnya dia kembali jatuh miskin lagi. Singkat cerita, ketika dia jatuh miskin, di hari berikutnya dia itu menerima kabar baik bahwasanya dia lolos dari magang tersebut mengalahkan 19 kandidat lainnya. Nah, karena dia udah lolos, akhirnya di situ dia mendapatkan kontrak kerja permanen, dia menjadi permanen broker di perusahaan pialang saham tersebut. Nah, setelah dia menjadi karyawan permanen, dia terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Akhirnya pada suatu hari dia tuh bisa membuka usahanya sendiri. Dia buka perusahaan yang sama dengan tempat dia bekerja. Akhirnya dia buka perusahaan pialang saham dan kemudian perusahaannya itu mencapai kesuksesan.
hingga sampai di titik suksesnya dia tuh nggak lupa sama kehidupannya dulu, yang mana dia kan sempat nggak punya rumah, sempat jadi gelandangan. Akhirnya dari situ dia coba untuk ngebikinin tempat penampungan para gelandangan di daerah sekitarnya. Nah, dari kisah sukses tersebut, ini sebetulnya based on true story ya untuk kisahnya si Chris ini. Jadi mungkin untuk kesuksesannya Chris ini yang bisa diambil itu adalah Chris adalah sosok yang gigih. Dia terus memanfaatkan waktu walau hanya beberapa menit untuk tetap lebih produktif, dan dia itu terus mencoba memperbanyak koneksinya dia, memperbanyak wawasannya dia terus berusaha meraih apa yang dia inginkan, dan itu pun ditularkan kepada anaknya si Christopher Junior. Nah, terus dia juga yang bisa diambil ya, dia tuh sosok ayah yang bertanggung jawab sekali terhadap anaknya. Dia pandai memanfaatkan kesempatan, ketika dia sedang kerja dia fokus bekerja, tapi ketika sedang bersama anaknya dia fokus menurunkan ilmu-ilmu kehidupan, yang mana dia mengajarkan anaknya untuk tetap gigih mengejar cita-citanya. Nah, jadi poinnya dari sini tuh yang bisa diambil untuk saya pribadi, saya jadi tahu bahwasanya kalau kita punya mimpi, kita harus tetap menjaga impian tersebut walaupun orang lain berusaha menggoyahkannya. Nah, kurang lebih seperti itu resensi film dari saya. Mudah-mudahan untuk teman-teman dan ibu dosen yang mendengarkan juga bisa terinspirasi, mungkin bisa menonton filmnya secara penuh. Oke, kalau gitu terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.